sudah terlihat ya. Yang dimaksud bioenergi adalah energi yang dihasilkan bisa karena bahannya dari makhluk hidup atau prosesnya yang biologis. Bahannya mungkin belum tentu bahan dari makhluk hidup, bisa jadi sisa-sisa makhluk hidup gitu ya. Kemudian bisa renewable, bisa juga non renewable ya. Nanti kita lihat bahwa ada juga energi dari minyak bumi misalnya, itu kan renewable ya, tapi bisa dikatakan bioenergi juga karena proses pengambilannya menggunakan proses biologi ya. Dalam keterbatasan tertentu itu bisa dikatakan bioenergi ya. Setidaknya dalam kuliah inilah ya. Latar belakang diangkatnya topik bioenergi ini adalah terutama karena minyak ya. Minyak bumi kan kita saat ini zamannya dari ya sejak abad 19, 20, 21 ya, mengandalkan minyak bumi sebagai sumber energi untuk kehidupan ya. Baik energi listrik ya, listrik yang sekarang kan kita di Indonesia pakai apa tuh? Tenaga penggeraknya bisa batu bara ya, pembakaran batu bara, walaupun batu baranya tidak dibakar di depan kita, tapi nanti energi pembakarannya disimpan dalam bentuk energi listrik yang dialirkan gitu ya. Walaupun sebagian sudah ada juga dari alam, misalnya dari panas bumi, dari bendungan, dari sebagainya, nuklir juga di negara-negara lain ya. Tapi masih ada yang dari bahan bakar fosil gitu ya. Belum lagi gas untuk memasak gitu ya, LPG, kemudian untuk kendaraan bermotor. Nah itu masih mengandalkan produk-produk dari energi bahan bakar fosil ya. Nah tapi deposit minyaknya makin lama makin berkurang. Jadi sebenarnya mereka benar-benar non-renewable apa enggak? Nah, kan dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan jutaan tahun yang lalu, apakah mereka sebenarnya non-renewable? Ini saya ngomong sendiri atau didengarin sih? Didengarin, Bu. Oke. Dengar, Ibu. Oke. Apa coba? Kenapa mereka dikatakan non-renewable? Padahal dari sisa tumbuhan dan hewan. Mungkin karena proses yang panjang, jadi nggak bisa buat renewable, Bu. Ya, karena tidak instan memperolehnya. Ya, harus menempuh jutaan tahun, sementara penggunaannya nggak bisa nunggu tahunan, nggak bisa nunggu produksinya tuh nunggu tumpukan fosil dulu, nggak bisa ya. Nah, minyak bumi tadi mengalami pengurangan karena dieksploitasi besar-besaran oleh peningkatan populasi manusia yang membutuhkannya. Semua hanya menggunakan itu. Bayangin kalau kalian tuh mati listrik, bisa apa nih? Komputer kita nggak bisa berhubungan. Komputer, HP dan sebagainya ya. Nah, oleh karena itu diperlukan energi yang renewable ya. Yang diantaranya berasal dari organisme hidup ya. Bisa juga ya yang dari organisme hidup bisa sebagai suplemen bahan bakar fosil. Ini biofuel ya, dikatakan biofuel. Kemudian biohidrogen, bahan bakar bersih, dikatakannya bersih karena minim sekali pencemaran.
terserap habis sebagai bahan bakar. Dan ada juga yang minyak juga ya, yang non renewable tapi ini prosesnya biologis. Nanti kita lihat. Ini dia nih yang saya katakan nih, non renewable. Jadi kita mengambil minyak dari sumur minyak yang sudah tidak ekonomis. Ya. Sekilas penambangan minyak. Ini minyak tuh di perusahaan-perusahaan besar ya, mengambil minyak dari tambang minyak yang punya kandungan minyak sesuai standar mereka banyaknya. Ya mungkin di bawah rumah kita ada minyaknya juga, tapi belum tentu memenuhi kuantitas dan kualitas yang bisa ditambang gitu ya. Yang harus ditambang misalnya yang menguntungkan ya, sesuai dengan cost atau biaya yang dibutuhkan untuk membangun fasilitas atau instalasi pertambangan. Misalnya minyaknya yang heavy, yang berat, minyak berat tuh yang kandungan karbonnya tinggi sehingga daya pembakarannya tinggi. Kayak minyak timur tengah tuh ya, tuh kualitas yang tinggi tuh. Jadi negara-negara Arab itu Allah kasih suatu keunggulan dari bawah tanahnya tuh banyak sekali minyak kualitas tinggi yang berat ya. Kalau di Indonesia ya bisa campuran lah ya, tapi kuantitasnya mungkin banyak juga kita ya. Di Amerika juga, cuma negara-negara itu pintar dia nambang dulu di luar negeri, sementara punyanya dia disimpan dulu, ntar aja lagi nambangnya ya. Tuh saya pernah dengar isu-isu kayak begitu ya. Nah, karena mereka pintar, teknologinya mereka punya. Nah, kalau minyak yang kualitas tinggi tadi sudah dipanen ya, sesuai dengan standar mereka yang menguntungkan ya. Nah, sisa-sisa minyaknya kemungkinan masih ada, tetapi antara kos biaya untuk mengambil minyak tadi sudah lebih besar dibandingkan minyak yang masih tersisa. Jadi itu dikatakan depositnya sudah kualitas rendah gitu ya. Nah, ini penting teknologi untuk merecover minyak yang tadi. Ada teknologi EOR, Enhanced Oil Recovery, secara fisika maupun kimia. Tetapi kita ranahnya biologi menggunakan mikroorganisme, sehingga dikenal dengan istilah MEOR, Microbial Enhanced Oil Recovery atau MEOR. Nah, itu sumur yang telah ditambang tadi yang udah habis tuh minyak, udah hampir habis si minyak kualitas tinggi, produksinya kalau di grafik ini menurun ya, makin lama makin menurun. Nah, untuk dilakukan MEOR tuh harus ditutup dulu, baru kemudian diinjeksikan oleh bakteri sebagai agen MEOR ya. Kemudian setelah diinjeksikan ditutup lagi. Nah, setelah ditutup beberapa bulan, hasilnya kemudian bisa dipanen, produksinya meningkat dibandingkan yang tadi pertama kali belum dilakukan upaya MEOR gitu ya. Ini secara garis besarnya saja. MEOR mengandalkan produk-produk dari mikroorganisme, mirip seperti bioremediasi minyak bumi, tumpahan minyak bumi ya. Tapi kalau bioremediasi tujuannya kan untuk membersihkan ya. Kalau ini tujuannya untuk sekedar menurunkan viskositas minyak supaya minyaknya mudah ditarik gitu ya. Minyak yang tadinya tersebar di bebatuan, nah nih, minyak yang tadinya melingkupi bebatuan ya susah untuk dipanen,
setelah viskositasnya menurun, itu jadi bisa berkumpul minyaknya sehingga bisa mudah dipanen gitu, ditarik ya. Nah, gini ya, nanti bakteri ini ya bersama perangkatnya, kalau dia kurang nutrien ya dikasih nutrien, dikasih biosurfaktan, ini diinjeksikan ke sumur, tapi bukan sumur produksi ya, ini sumur injeksi. Setelah itu didiamkan beberapa saat supaya berproses, mereka memfermentasikan minyak di dalamnya. Setelah itu baru bisa dipanen melalui sumur produksi. Nah, apa yang menyebabkan minyak itu tadi dengan meor bisa dipanen? Ya. Nah, mikroorganismenya menghasilkan asam-asam organik, menghasilkan pertumbuhan, gas-gas, pelarut, surface active agent atau biosurfaktan, dan polimer-polimer. Ya. Kalau secara fisika ini atau secara kimia juga, ini minyak tuh bisa terdorong ke sumur produksi itu karena adanya dorongan dari air. Jadi diinjeksikan air banyak-banyak. Juga pemberat ya, pemberatnya bisa larutan polimer. Kemudian bisa juga surfaktan kimia yang menurunkan viskositas. Ya, sehingga nanti minyak itu akan terdorong bersama dengan air tadi menuju sumur produksi. Nah, begitu juga kalau dengan meor, tapi dianggap lebih ramah lingkungan ya, karena yang digunakan adalah sel-sel mikroorganisme yang menghasilkan asam-asam organik, bisa menurunkan pH, melarutkan bebatuan, gitu ya. Meor itu bisa dibagi menjadi dua. Ada yang surface meor, ada yang underground meor. Ini mirip pembagian kayak bioremediasi in situ ex situ ya, tapi hati-hati, ini beda. Kalau bioremediasi inginnya sampai minyaknya tuh terdegradasi sempurna atau termineralisasi jadi CO2 dan H2O kan, bersih jadinya. Tapi kalau meor nggak boleh sampai termineralisasi, nanti dapat bahan bakar apa dong kalau habis ya? Kalau habis dimakan mikroorganisme dapat apa kitanya? Jadi harus kejar menurunkan viskositas sehingga mudah untuk diambil. Nah, yang surface berarti mikroorganismenya bersama perangkatnya diproduksi di fasilitas bukan di sumur minyaknya, baru kemudian diinjeksi. Tapi kalau yang underground, ya mikroorganismenya bisa ada, udah ada di dalamnya, tinggal ditambahkan kebutuhan. Apakah ditambah mikroorganisme lain, apakah ditambah nutrisinya, ya seperti yang bioremediasi yang waktu itu kan ada bio stimulation ya, ditambah nutrien yang kurang, sehingga nanti di bawah tanah tadi mikroorganismenya akan memfermentasikan minyak sebenarnya ya. Nah, ini nanti kalian baca tahap pengujiannya. Mikroorganismenya sebelum diaplikasikan harus diperiksa dulu kemampuan hidupnya ya. Peran biosurfaktan juga nih kalian udah pelajari kan, memfasilitasi sel-sel pertumbuhannya antara di fase minyak dan air. Jadi minyaknya itu diantarkan, dilingkupi oleh biosurfaktan sehingga bisa memasuki air, fase air kan, bakterinya itu ada di air kan, di fase air ya. Ini dengerin azan dulu 1 menit ya. Baik, Bu. Kok nge-zoom sih? Maaf ya guys, kalau ada suara adik aku. Skip aja ya sampai 1 menit. Lebih sih kayaknya. Matiin aja lah. 2, 1.